Banyak dari perusahaan-perusahaan yang sudah banyak melakukan iklan dan budget marketing. Bahkan mereka spend budget marketing yang luar biasa besar untuk iklan, untuk branding, untuk awareness, untuk di sosial media, fokus ya, bikin konten, bayar influencer dan sebagainya. Jadi budget yang di-spend oleh beberapa perusahaan itu sangat besar, khususnya untuk meningkatkan branding dari si perusahaan tersebut. Misalnya kalau kita lihat di Google, wah begitu ketik car rental misalnya begitu kan, atau ketik apalah ya, ada langsung muncul di halaman pertama. Nah, dan misalnya ya macam-macam properti ini langsung muncul di halaman pertama, atau apapun service yang kita tulis di Google biasanya muncul di halaman pertama. Artinya mereka spend budget untuk marketing, branding, awareness, eksistensi ya, dan juga satu positioning brand di Google dan sosial media dan di dunia internet. Nah, cuman pertanyaannya adalah begini, budget yang di-spend, budget yang dialokasikan untuk marketing dan branding, itu tentunya pasti diharapkan oleh semua pemilik bisnis ataupun semua CEO adalah supaya budget yang saya invest bisa menghasilkan return. Returnnya diukur dari mana? Diukur dari jumlah customer yang masuk, atau leads yang nanya-nanya, ataupun calon prospek yang langsung datang ke counter tersebut, misalnya gitu kan. Kalau kita misalnya punya car rental, punya satu bisnis service, pasti kan kita mau dengan iklan yang kita pasang, branding yang kita masukkan, ada leads yang datang ya. Nah, ada 5 hal yang menurut saya penting sekali kenapa banyak perusahaan yang sudah invest budget marketing cukup besar, tetapi malah perusahaan tersebut atau malah bisnis tersebut kehilangan customer. Nah, ini kan ironis. Perusahaan sudah invest budget marketing yang cukup besar, tetapi perusahaan yang sama bahkan malah kehilangan customer, ya kan? Jadi bukannya untung investasinya, bahkan itu merugi, gitu kan? Ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Ada 5 hal. Nah, by the way, sebelum saya akan lanjutkan video ini, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu. Jangan lupa Anda bisa nonton berulang-ulang supaya Anda bisa mengerti, dan jangan lupa Anda bisa subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Yang pertama adalah pelayanan yang too slow, terlalu lama. Jadi customer sudah antri begitu panjang gitu ya, ada 2-3 orang antri, terus customer service-nya, iya Bu, sebentar ya Bu ya, nanti coba kita isi dulu, sebentar kita lihat prosedurnya Bu ya, sebentar. Lalu si mbaknya datang ke sebelah gitu ya, terus mereka tanya dulu, lalu ini Pak gimana Pak, ini customernya begini-begini, boleh nggak Pak? Customernya nunggu gitu kan, iya begini-begini, sebentar ya Pak ya, kita sedang ada ini dulu ya, kita coba ajukan dulu dan sebagainya. Ngobrol lama, tak-tok, atau dia di depan komputer, tak-tok, ini lama sekali, customer udah nunggu, ada yang lihat jam, ada yang lihat udah gergetar, lama sekali. Jadi pelayanan yang terlalu lama yang membuat customer nunggu antri, walaupun sudah ngambil nomor antrian gitu ya, tapi tetap lama. Aduh, terus sudah antri panjang, customer service cuma 1 ya, padahal customer sudah antri panjang, terus supervisornya diem aja, ya udah, dia juga sambil sibuk kerja ya kan? Jadi artinya pelayanan yang terlalu lama ya, customer sudah panjang, customer service cuma 1, dan cara kerjanya, sebentar ya Bu ya, coba nanti saya cek dulu sama atasan saya boleh apa enggak, kalau boleh nanti mungkin saya kabarin, sebentar ya Bu ya, boleh tunggu sebentar ya Bu ya. Aduh, yang di belakang sudah nunggu lama. Jadi bisa jadi customer sudah datang, Anda bayar investasi mahal untuk di marketing, tapi customer pulang karena service pelayanan Anda terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda punya produk tidak ready. Misalnya orang mau, saya pinjam ini ya, saya mau rent a car ya, saya mau pinjam mobil, contohnya ya, begitu ya, service rent car. Pak, ini kayaknya mobilnya ini belum ready Pak saat ini, kemungkinan besar baru besok pagi Pak barangnya ready. Ya, customer mau booking sekarang, barangnya baru ready besok. Jadi customer sudah ready, udah siap mau bayar. Pak, mohon maaf Pak, barangnya tidak siap. Oh Pak, mohon maaf Pak, ini barangnya masih nunggu Pak, karena ternyata di luar dugaan kita, padahal kita sudah planning sehari sebelumnya, tapi ternyata demand-nya tinggi, jadi hari ini barangnya belum ada Pak. Bapak mungkin bisa nunggu Pak. Ada opsi lagi nggak? Aduh Pak, tidak ada Pak, mohon maaf Pak, kita tidak bisa bantu Pak, karena memang barangnya harus tunggu begitu lama. Jadi produknya tidak ready, apapun alasannya. Customer kan kecewa. Ya, katanya di iklan, oke, Anda bisa rent a car misalnya gitu kan, atau Anda bisa apalah gitu kan, di dalam namanya juga iklan, bisa membuat customer yang tadinya tidak mau datang, tidak mau telepon, akhirnya datang ya, jauh-jauh mungkin dia datang untuk menunggu produk tersebut, sampai di sana produknya tidak ada,
produknya sudah sold out, produknya belum ready. Interesting. Ya, jadi bisa jadi seperti itu, customer lari, customer pindah ke kompetitor, customer pulang karena produk tidak ready. Apapun alasan Anda, ya tapi kan kita harus planning, Coach. Itu kan di luar demand, Coach. Iya, betul. Ya kan, memang ya. Tapi ini adalah hal-hal yang dimana customer sudah expect barang tersebut sudah ready. Ya mungkin ada beberapa customer yang mau nunggu, ya. Cuma pertanyaannya berapa persen dari customer yang mau nunggu sampai barang itu ready. Dan mungkin Anda bisa kasih kompensasi ini, kompensasi bisa aja. Tapi basically ada beberapa customer, survei membuktikan 60% customer yang tidak dilayani ataupun tidak diberikan produk saat itu, yang pada saat dia mau dapat hari itu tapi tidak dapat, 60%-nya mereka pulang. Dan bahkan mereka pindah ke kompetitor. Jadi yang nomor 2 adalah Anda punya produk tidak ready. Yang nomor 3, penjelasan Anda terlalu bertele-tele. Ya Pak, begini Pak, begitu Pak. Atau bahkan penjelasan Anda kurang jelas. Terlalu bertele-tele atau kurang jelas. Jadi customer, maksudnya gimana sih? Ya Pak, begini Pak. Ya Pak, begitu Pak. Atau gimana produk ini, prosedurnya gimana? Prosedurnya begini Pak. Kalau ini gimana? Prosedurnya begitu Pak. Kalau ini gimana? Bapak silahkan lihat saja di brosur Pak. Nanti di situ ada keterangannya, Bapak bisa baca sendiri, bisa download sendiri Pak ya. Selesai. Customer bilang, saya udah datang jauh-jauh ke sini, datang mau tanya customer service, bilangnya katanya ada di brosur, katanya tinggal download dari aplikasi, tinggal download sendiri. Ya buat apa customer harus datang ke sana kalau dijelaskannya seperti itu? Jadi kalau nggak bertele-tele penjelasannya, ya muter-muter ataupun dipingpang-pingpong ke sana sini, Pak, nanti Pak lewat situ Pak, ini bukan bagian saya Pak, nanti bagian situ Pak, dan sebagainya. Ya bisa jadi mungkin customer juga dijelaskan, tapi dijelaskannya yaitu ya Pak, kita hanya di bagian ini aja Pak, Bapak silakan lihat download sendiri, aplikasinya ada Pak, bisa cek sendiri, lalu bisa email sendiri. Ya kalau gitu ngapain saya kesini? Customer pulang, customer pindah ke kompetitor gara-gara penjelasan yang bertele-tele ataupun penjelasan yang sangat singkat dan acuh tak acuh dan seolah-olah tidak mau involve terlalu dalam. Yang ketiga. Yang keempat adalah Anda punya prosedur begitu ribet. 1, 2, 3 Pak, jadi Bapak mesti isi ini, setelah itu mesti isi ini, lalu begini, lalu begitu, Bapak kesini lagi, nanti Bapak balik lagi ya Pak ya, setelah balik lagi Bapak mesti ini, bawa fotokopinya, setelah bawa fotokopinya mesti bawa ininya, jangan lupa surat referensi, lalu begini, ribet sekali prosedurnya. Oh Bapak punya ini nggak Pak? Punya ini nggak Pak? Tolong bawa ini, semuanya harus dibawa. Lalu ini harus boleh dipakai foto nggak? Nggak boleh Pak, mesti fisiknya dibawa. Kalau bisa asli ya Pak ya, harus ada ini, semuanya harus ada. Dan kalau tidak ada itu, tidak jalan. Bukannya artinya saya bilang bahwa, wah kalau gitu Coach, itu kan harusnya beberapa prosedur memang harus diberikan. Karena kan ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang harus membutuhkan data-data tersebut. Misalnya data-data privacy, data-data yang memang ada referensinya, harus ada surat keterangan. Memang kan kalau pembuatan misalnya surat tertentu ataupun pengajuan misalnya surat tertentu kan harus ada sedemikian lengkap. Iya, betul. Tetapi yang maksud saya bukan ribetnya, bukan banyaknya, tapi ribetnya. Artinya gini, customer tanya satu, jawab satu. Ini abis ini gimana Pak? Abis ini begitu. Abis ini stepnya, abis step ini terus apa Pak? Abis step ini ya Bapak begini. Udah, dijawabnya cuma satu-satu. Padahal harusnya dijelaskan secara menyeluruh, ya kan? Pak, step 1 begini, step 2 begini, step 3 begini. Nah, Bapak saat ini selesaikan dulu step 1. Nah, setelah step 1 selesai, nanti baru step 2 ya Pak ya. Nanti kalau Bapak tanya saya. Itu kan enak penjelasannya. Jadi sesuatu yang rumit dijelaskan dengan simple. Jangan sesuatu yang simple dijelaskan dengan rumit. Nah, itu kan bikin customer males dan akhirnya mereka pergi dan pulang. Ya. Yang terakhir, yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah push away customer. Push away customer. Maksudnya gini, customer datang jauh-jauh, dia tanya dengan customer care-nya, lalu customer care-nya mukanya aja udah kurang friendly, jutek, cemberut, kayak lagi kesel gitu ya, karena mungkin dia belum makan siang mungkin, terus customer-nya antri begitu panjang, akhirnya dia oke Pak, ya udah ya Pak ya, oke makasih Pak, ya nggak ada Pak, ini yang ini ada nggak ada Pak, kalau yang ini ada nggak ada Pak, ini ada nggak ada. Jadi customer tanya, jawabnya sepatah-patah, sudah gitu jawabnya juga cuma satu kata, terus cara jawabnya juga dengan nada yang tidak ramah, terlalu kaku, kadang-kadang jutek dan sebagainya. Itu membuat customer, aduh males gitu ya ketemu dengan CS yang seperti ini. Saya tidak bilang semuanya ya, tapi saya lihat ada beberapa yang
Karena sudah mungkin saya tahu, saya juga mengerti. Saya juga pernah jadi telemarketing, saya pernah jadi customer care, customer service, pernah. Kalau lihat customer antri begitu panjang, biasanya saya istirahat sebentar atau saya ke belakang sebentar minta izin, cuci muka dan sebagainya, saya fresh kembali. Dan saya mindsetnya begini, saya kan harus bisa melayani, saya harus melayani sebaik mungkin. Memang customer kalau panjang saya bersyukur, artinya saya diberikan kesempatan untuk melayani customer lebih banyak lagi. Nah, mindset yang seperti itu. Nah, biasanya kan mungkin coach ngomong gampang, tidak seperti apa yang kita alami. Coach gak tahu, belum pressure, belum target, belum harus jualan, harus segala macam. Kita tuh udah pusing. Ya, betul. Tapi balik lagi, kita adalah frontliner, kita di depan customer. Bisa jadi nilai setitik rusak susu belanga. Begitu customer tidak happy dengan servis Anda, lalu dia pulang, dia bilang, jangan ke bank itu lagi. Wah, servisnya jelek, padahal cuma satu orang. Lalu dia bilangnya, customer bilangnya semua, atau dia bilangnya bank tersebut tidak servis dengan baik, gara-gara satu orang. Jadi jangan sampai satu nilai titik rusak susu sebelanga. Satu kesalahan kecil, satu gesture kecil membuat customer kecewa, akhirnya customer punya persepsi jelek terhadap perusahaan Anda. Dan itu yang membuat customer kecewa dan tidak balik lagi. Jadi bukan masalah tentang harga, bukan masalah customer minta harga murah. No. Tadi ada 5 hal yang saya berikan kepada Anda. Semoga Anda bisa ulang lagi, nonton lagi, dan semoga dengan ini Anda bisa aware. Jika Anda adalah perusahaan yang memberikan service kepada customer, Anda bisa aware terhadap 5 hal tadi, dan pastikan Anda harus improve terus. Karena the more you improve your service, the more customer happy. The more customer happy, customer akan balik lagi, dan semakin balik lagi, dan mereka akan memberikan referensi kepada Anda. Dan semoga dengan ini bisa membantu Anda supaya bisnis Anda semakin berkembang, dicari banyak customer. Saya Hendra Hilman, semoga sukses selalu, dan salam pengusaha.